Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dinna wa din. Wassalatu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu pada pembelajaran Bahasa Indonesia Ibu Lena Saiyati, SPDI MHUM, dan juga rekan-rekan sekalian mahasiswa Sejarah Peradaban Islam yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya perwakilan dari kelompok 2 untuk memulai atau mengawali presentasi tentang karya tulis ilmiah yang telah kami susun sebelumnya dengan judul pengaruh penggunaan bahasa daerah terhadap kemampuan literasi bahasa Indonesia di wilayah pedalaman. Adapun untuk anggota kelompok kami, pertama dipimpin oleh Ibu Rati Nur Hopipa, dianggotai dengan Hilda Aulia, dan saya sendiri Royhan Subhi dan juga Saudara Padu Nabawi. Oke, baik saja langsung saja kita masuk ke dalam pendahuluan. Adapun latar belakang tentang pembuatan KTI ini adalah bahwa setiap manusia yang merupakan individu sosial membutuhkan komunikasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari, yakni dengan cara verbal maupun non-verbal. Untuk verbal sendiri sangat beragam karena di Indonesia sendiri untuk komunikasi verbal itu sangat beragam karena banyaknya suku-suku yang tersebar di penjuru Nusantara, di mana keberagaman suku ini membuat banyak sekali bahasa, dialek, dan logat yang muncul di setiap suku. Keberagaman ini membuat setiap masyarakat yang hidup pada suatu suku dipastikan lebih dahulu memahami bahasa keseharian mereka dan dapat melakukan komunikasi di lingkungannya. Sehingga masyarakat yang terus berada di lingkungan daerahnya yang memiliki bahasa sendiri memiliki pemahaman yang kurang terhadap bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Rumusan masalah tentang karya tulis yang kami susun adalah: pertama, apa pengertian bahasa daerah? Keduanya, bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa daerah? Ketiganya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia pada masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman? Keempat, apa saja dampak penggunaan bahasa daerah terhadap kemampuan siswa dalam penggunaan bahasa Indonesia? Kelimanya, apa solusi yang dapat mengurangi penggunaan bahasa daerah untuk meningkatkan keterampilan bahasa Indonesia? Lalu, tujuan dari penulisan kami adalah menjelaskan pengertian bahasa daerah, menjelaskan kedudukan dan fungsi penggunaan bahasa daerah. 3, menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat pedalaman terhadap bahasa Indonesia, menguraikan dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa daerah terhadap kemampuan siswa dalam penggunaan bahasa Indonesia. 5, merumuskan solusi yang efektif dalam menyeimbangkan penggunaan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan berbahasa nasional tanpa mengabaikan nilai kearifan lokal. Mungkin itu untuk membuka pada sesi presentasi kali ini, akan dilanjutkan oleh saudara dan saudari yang lainnya. Nah, sebelum kita membahas tentang pengaruh penggunaan bahasa daerah terhadap kemampuan literasi bahasa Indonesia di wilayah pedalaman, kita akan membahas tentang pengertian bahasa daerah. Bahasa daerah atau bahasa regional adalah bahasa yang dituturkan secara turun-temurun di suatu wilayah. Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara dengan keanekaragaman bahasa daerah terbanyak, dengan sekitar 700 bahasa yang masih digunakan. Nah, bahasa daerah berfungsi sebagai penghubung antar wilayah dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya lokal. Adapun kedudukan dan fungsi bahasa daerah: 1. Sebagai identitas dan kebanggaan daerah. Bahasa daerah menjadi ciri khas, lambang kebanggaan, dan identitas yang membedakan suatu daerah dengan yang lainnya. 2. Sebagai sarana penghubung, sebagai alat komunikasi antara keluarga dengan masyarakat daerah. 3. Sebagai pengembangan dan pendukung kebudayaan. Bahasa daerah menjadi medium untuk melestarikan tradisi, lisan, adat istiadat, dan nilai-nilai kearifan lokal. 4. Bahasa daerah sebagai pengantar pendidikan awal, terutama pada sekolah dasar. 5. Sebagai penunjang bahasa nasional. Nah, secara sosial politik, bahasa daerah merupakan bahasa kedua setelah bahasa Indonesia yang mendukung dan memperkaya hasanah bahasa nasional. Adapun ketidaktahuan bahasa bangsa pada masyarakat pedalaman, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa
persatuan sejak Sumpah Pemuda tahun 1948. Namun masyarakat di wilayah pedalaman seringkali memiliki pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia yang rendah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor kunci. Satu, faktor pendidikan. Minimnya akses pendidikan formal menyebabkan bahasa Indonesia tidak terserap baik. Siswa cenderung putus sekolah atau tidak bersekolah sehingga bahasa daerah tetap menjadi bahasa utama. Dua, faktor geografis. Wilayah terpencil dan sulit diakses membatasi interaksi dengan dunia luar, mengurangi kebutuhan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya adapun beberapa dampak selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan juga negatif dari penggunaan bahasa daerah terhadap penguasaan bahasa Indonesia. Untuk dampak positifnya yaitu yang pertama memudahkan pemahaman materi pelajaran di kelas awal. Yang kedua menciptakan suasana belajar yang akrab dan juga nyaman. Dan yang ketiga membangun fondasi pengetahuan yang lebih kuat sebelum beralih ke bahasa nasional. Dan yang terakhir yaitu melestarikan identitas budaya lokal dan kearifan setempat. Di sisi lain dari dampak positif penggunaan daerah terhadap penguasaan bahasa Indonesia ini memiliki dampak negatif juga yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu menghambat penguasaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi. Dan yang kedua, mempengaruhi kemampuan siswa untuk memahami materi formal dan istilah khusus. Dan yang ketiga, kesulitan menghadapi ujian atau kegiatan di luar sekolah yang menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, akan sulitnya untuk bersaing di dunia kerja ataupun melanjutkan pendidikan tinggi. Nah, untuk mengoptimalkan dampak positif dan juga meminimalkan dampak negatif ini perlu adanya keseimbangan dalam penggunaan bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberikan beberapa solusi untuk peningkatan keterampilan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu intensifikasi bahasa Indonesia di kelas. Nah, guru memulai pelajaran dengan bahasa Indonesia menggunakan bahasa daerah ini hanya sebagai alat bantu untuk konsep sulit saja. Yang kedua yaitu program literasi berbasis bahasa Indonesia. Para guru di sekolah dapat mengadakan kegiatan seperti membaca, menulis, dan berdiskusi dalam bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan. Yang ketiga yaitu pelatihan guru dwi bahasa. Guru-guru dapat membekali dengan strategi pengajaran dwi bahasa yang efektif untuk transisi penggunaan bahasa. Dan yang keempat, media pembelajaran interaktif. Nah, untuk solusi penguasaan bahasa Indonesia ini, para guru bisa memanfaatkan video, lagu ataupun permainan edukatif berbahasa Indonesia untuk menarik minat siswa. Yang kelima, dukungan orang tua di rumah. Para guru dapat mengadakan sosialisasi bagi orang tua tentang pentingnya bahasa Indonesia dan mendorong penggunaannya dalam percakapan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi rutin, yaitu menilai perkembangan keterampilan berbahasa siswa dan menyesuaikan metode pengajaran. Untuk kesimpulan pada presentasi kita kali ini, bahwasanya bahasa daerah memiliki peran ganda dalam dunia pendidikan dan sosial. Di satu sisi, ia adalah identitas budaya yang kuat dan alat bantu belajar yang efektif bagi siswa di tahap awal untuk memahami materi yang sulit. Namun, di wilayah pedalaman dan lingkungan pendidikan tertentu, penggunaan bahasa Indonesia masih menghadapi tantangan besar
karena kuatnya dominasi bahasa daerah sebagai identitas budaya dan alat komunikasi utama sehari-hari. Kesenjangan pemahaman ini dipicu oleh keterbatasan akses pendidikan, isolasi geografis, dan kuatnya pengaruh budaya di daerah setempat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengajaran yang seimbang agar penguasaan bahasa Indonesia dapat ditingkatkan tanpa mengesampingkan atau menghilangkan eksistensi bahasa daerah sebagai kekayaan lokal. Saran yang kami buat setelah membuat karya tulis ilmiah ini adalah penggunaan solusi yang dapat ditawarkan bukan menghilangkan bahasa daerah, melainkan mengintegrasikan secara seimbang. Hal ini dilakukan melalui peningkatan intensitas bahasa Indonesia di kelas, program literasi, penggunaan media, pembelajaran interaktif, serta pelatihan strategi pengajaran dwi bahasa, dukungan dari orang tua untuk membiasakan penggunaan bahasa nasional di rumah, serta evaluasi rutin dari pihak sekolah untuk memantau perkembangan siswa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok 2 yang beranggotakan Ratih Nur Hopipah, Hilda Aulia, Royhan Subhi, dan Tandun Nabawi. Mungkin atas segala macam kekurangan dan keburukan kami, mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.